Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana cerita-cerita terlarang, rahasia kelam dunia mistis, dan pengakuan dari lorong-lorong kegelapan dibuka satu persatu. Bukan untuk ditiru, tapi agar jadi pelajaran bagi mereka yang ingin bermain-main dengan dunia yang tak kasat mata malam ini. Aku akan membawamu menyelami sebuah kisah yang penuh dendam, kutukan, dan kekuatan gaib dari dua dunia yang saling bertabrakan antara cahaya dan kegelapan. Ini bukan sekadar kisah tentang ilmu hitam. Ini bukan pula cerita klise soal dukun yang haus darah. Ini adalah perjalanan panjang seorang pemuda yang menyembunyikan identitas aslinya demi membalas kematian kakaknya dengan caranya sendiri. Dialah Rafka, anak dari seorang kiai besar yang dikenal sakti mandraguna, disegani oleh para santri, dicintai oleh masyarakat, tapi juga dayam-dayam dibenci oleh para pelaku pesugihan dan penganut ilmu hitam. Suatu malam, kakak Rafka, seorang ustadz muda yang karismatik dan sederhana, meninggal mendadak dalam keadaan mengenaskan. Jasadnya membiru, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Para kiai tahu itu bukan kematian biasa, namun tidak ada yang bisa membuktikan karena yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Sementara keluarga besar hanya bisa pasrah dan mendoakan. Rafka memilih jalan berbeda. Ia meninggalkan pondok, mengganti jubahnya dengan seragam polos, dan menyamar sebagai guru SD di sebuah desa terpencil, tempat di mana dukun santet yang diyakini membunuh kakaknya bersembunyi. Desa itu terlihat tenang, tapi hawa angker menyelimuti tiap sudutnya. Banyak anak-anak sakit misterius, hewan ternak mati tanpa sebab, dan warga yang mulai hilang satu persatu. Rafka datang bukan sekadar untuk mengajar. Ia membawa warisan, keilmuan sang ayah, sebuah ilmu putih yang tak sembarang orang mampu menanggung bebannya. Tapi ia juga tahu, untuk melawan ilmu hitam, ia harus menyentuh sisi tergelap dalam dirinya. Dalam senyumnya yang hangat sebagai guru, tersimpan niat membunuh yang dingin dan terencana. Dan malam demi malam, satu demi satu rahasia mulai terkuak. Hingga akhirnya, duel tak kasat mata antara dua kekuatan gaib meledak di tengah malam sunyi, menyisakan luka, tapi juga keadilan. Ini adalah cerita tentang balas dendam yang dibungkus kesabaran, tentang iman yang diuji oleh darah, dan tentang pilihan sulit antara cahaya dan kegelapan. Inilah Kisah Gelap. Dan malam ini kita mulai dari sebuah pertanyaan. Sejauh apa seorang anak sang kiai akan melangkah demi membalaskan kematian kakaknya? Malam itu hujan turun deras sekali. Petir menyambar berkali-kali, seperti ada sesuatu yang hendak diperingatkan langit, tapi tak kita pahami maksudnya. Kita ingat betul, suasananya begitu ganjil. Angin berhembus tak biasa, membawa hawa dingin yang menusuk sampai tulang, dan entah kenapa hati ini terasa tak tenang. Padahal sebelumnya tak ada pertanda apa-apa. Hari-hari kita biasa saja. Masih sempat salat berjamaah di masjid, masih sempat bercanda dengan ibu di dapur, masih sempat menyimak tadarus edik-odik santri yang belajar mengaji malam itu. Tapi rupanya, di balik tenangnya kehidupan kita, sudah ada sesuatu yang sedang bergerak dalam diam. Kakak, atau tepatnya Mas Farik, malam itu tidak pulang. Katanya ada pengajian di desa sebelah. Biasa, ia memang sering diundang ceramah. Wahanya teduh, bahasanya sederhana, ilmunya luas, banyak orang senang mendengarnya bicara. Kita pun tak curiga. Bahkan, ibu sempat membuatkan bekal nasi bungkus untuk dibawa, dan ayah hanya berpesan singkat, "Hati-hati di jalan, nak." Kalimat itu ternyata jadi pesan terakhir yang keluar dari bibir ayah untuk anak sulungnya. Pukul 9 malam lewat, kita semua mendengar kabar itu. Tetangga datang mengetuk pintu dengan napas memburu, wajahnya pucat, dan suaranya gemetar. "Pak Kiai, Mas Farik, dia ditemukan jatuh di tengah jalan pulang, tak sadarkan diri." Kita langsung berlari ke lokasi yang disebutkan. Jalan setapak dekat pohon randu tua, gelap, becek, tak ada lampu, hanya cahaya senter warga yang menyala kecil. Dan di sana, tubuhnya tergeletak, kakak, dengan posisi aneh. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya menganga, dan dari sudut bibirnya mengalir darah. Bukan merah, tapi hitam, pekat, lengket, dingin. Kita panggil namanya, kita guncang tubuhnya. Tapi dingin itu tak wajar. Tangannya kaku, kulitnya membiru, dan detak jantungnya sudah tak ada. Seolah semua darah yang mengalir di tubuhnya mendadak berhenti. Seolah jiwanya dicabut paksa oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Saat kita membawanya pulang ke rumah, ayah hanya terdiam. Wajahnya pucat, tapi matanya menyimpan bara. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Dan kita semua tahu
dalam hati kecil masing-masing. Ada firasat yang sejak lama ditahan, bahwa cepat atau lambat akan ada yang mencoba menjatuhkan keluarga kita. Ayah terlalu banyak membantu orang, terlalu sering menyembuhkan mereka yang diganggu makhluk halus. Terlalu terang cahayanya, dan terang itu dibenci oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Malam itu, kita tak tidur. Ibu menangis dalam diam, sambil terus membacakan surah Yasin di sisi jenazah Mas Farik. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat kita memandikan jenazahnya, kita melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di tubuh manusia. Di punggungnya, seperti ada bekas lebam panjang, urat-urat tubuhnya menghitam, lidahnya membiru, dan yang paling membuat bulu kuduk kita berdiri. Saat air mulai menyentuh wajahnya, darah hitam itu keluar lagi dari hidung dan mulutnya. Sial, menolak disucikan. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang mengatakan ini akibat santet kiriman. Ada yang menyebutkan bahwa Mas Farik menjadi sasaran dendam seseorang yang pernah dimintakan ruqyah dan tidak terima keluarganya berubah. Bahkan ada satu warga tua yang berani mengatakan, ini kerjaan dukun dari timur desa yang suka pakai tumbal untuk pesugihan, yang pernah punya murid gagal jadi kiai, lalu menyimpan dendam. Kita tak tahu harus percaya yang mana. Tapi ayah malam itu duduk termenung di musala kecil di belakang rumah. Tak berkata sepatah kata pun. Hanya memeluk Al-Quran. Matanya memerah dan napasnya berat. Kita tahu, dalam diamnya, ayah sedang mencari jawaban dari langit. Tapi sebagai anak, kita sendiri tak bisa tinggal diam. Kematian Mas Farik terlalu cepat, terlalu tragis. Ayah punya musuh, ia hanya mengajarkan kebaikan. Tapi itulah kenyataan dunia gaib. Terkadang, yang terang justru jadi target paling empuk bagi mereka yang takut cahaya. Keesokan harinya, kita menguburkan kakak dengan iringan doa dan air mata. Ratusan orang datang, tapi tak satu pun membawa kejelasan. Polisi tak bisa apa-apa. Mereka menyebutnya serangan jantung mendadak, tapi kita tahu ini bukan jantung, ini bukan medis. Ini adalah serangan dari alam lain, dari mereka yang tak terlihat, tapi nyata adanya. Sejak hari itu, ada kekosongan yang menggantung di rumah kita. Ibu lebih banyak diam, ayah makin sering menyendiri, dan kita sendiri, mutlak, diliputi rasa yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dendam. Tapi dendam ini bukan sekadar amarah. Ia tumbuh dari luka, dari kehilangan yang tak masuk akal, dan dari keyakinan bahwa kita tidak akan bisa hidup tenang sebelum kebenaran terungkap. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi, tapi kita mulai bergerak dalam diam. Kita tinggalkan semua rutinitas lama. Kita padamkan cahaya sementara dan menyiapkan diri untuk menyusup. Karena satu hal yang pasti, siapapun yang membunuh kakak tidak akan lolos. Dan cerita ini baru saja dimulai. Sejak kepergian Mas Farik, kita seperti kehilangan arah. Hari-hari berjalan seperti biasa, salat, mengaji, membantu santri, membersihkan halaman pondok, tapi jiwa kita tidak lagi hadir sepenuhnya. Ada yang kosong, ada yang hilang, bukan hanya karena sosoknya tiada, tapi karena kematiannya tidak adil. Terlalu diam, terlalu sepi, terlalu menyimpan misteri yang tak mampu dijelaskan dengan akal manusia biasa. Di mata orang luar, kita tampak tabah. Kita tetap tersenyum saat tamu datang ke rumah. Tetap menjawab, alhamdulillah ketika ditanya kabar. Tetap menghadiri kajian dan pengajian seperti sebelumnya. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hati. Perasaan yang tidak pernah kita pelihara sebelumnya. Perasaan yang selama ini dianggap najis jika tumbuh di dada seorang anak kiai. Dendam ya, kita menyimpannya rapat-rapat. Tidak kita ucapkan, tidak kita tuliskan. Tapi ia hidup, berkembang, seperti bara dalam abu. Diam-diam panas, diam membakar. Kita mulai bertanya kepada diri sendiri, kalau bukan kita yang mencari kebenaran atas kematian kakak, siapa lagi? Ayah tidak berbicara banyak setelah malam itu. Bahkan ketika kita mencoba menyelipkan pertanyaan, siapa yang ayah curigai? Atau apa ayah tahu siapa yang membenci Mas Farik? Beliau hanya diam atau menjawab dengan kalimat-kalimat tafakur, sabar, dan tawakal. Mungkin karena beliau tahu, menuduh tanpa bukti bisa menjadi fitnah. Tapi kita tahu juga, dalam diamnya, ayah menyimpan pengetahuan yang tak bisa dibagikan begitu saja. Pengetahuan yang berasal dari mimpi, firasat, atau pertanda-pertanda halus yang hanya dimengerti orang-orang seperti beliau. Namun, kita berbeda. Kita tidak setabah ayah, tidak setenang beliau. Kita tidak punya kedudukan sebagai kiai, tidak punya murid, tidak punya nama. Kita hanya seorang anak biasa yang merasa kehilangan kakak yang begitu kita cintai, dan tak ingin pelakunya terus berkeliaran seolah tak pernah melakukan dosa. Dan akhirnya, satu malam, kita mulai bergerak.
Awalnya kita hanya menelusuri ulang cerita-cerita yang dulu dianggap sepele. Cerita tentang orang-orang yang tidak suka pada Mas Farik. Tentang mereka yang merasa tersinggung karena teguran dakwahnya. Tentang satu keluarga yang dulu datang minta pertolongan karena anaknya kerasukan. Tapi setelah Rukiah malah menyalahkan Mas Farik karena bisnisnya hancur. Lalu tentang seorang dukun tua yang tinggal di desa arah timur yang katanya pernah berselisih paham dengan ayah puluhan tahun silam, lalu menghilang begitu saja. Semua itu dulu dianggap sekadar masa lalu. Tapi sekarang semuanya terasa relevan. Kita mulai mencatat nama-nama itu dalam hati, menelaah ulang semua percakapan, mengamati raut wajah orang-orang saat menyebut nama Mas Farik. Mata tak bisa berbohong. Ada yang menyimpan rasa bersalah, ada yang takut, tapi ada juga yang menatap kita, seolah sedang menyembunyikan senyum sinis. Namun kita tahu, dendam tidak bisa dilampiaskan dengan cara sembarangan. Tidak bisa sekadar datang lalu menuduh. Kita bukan pemburu liar, kita anak kiai. Dan darah ayah mengalir di tubuh kita. Kita harus menemukan kebenaran tanpa mengotorinya dengan amarah buta. Maka diam-diam, kita mulai menyusun rencana. Kita berpikir panjang. Siapa yang paling mungkin tahu jejak orang-orang yang bermain dengan ilmu hitam? Siapa yang bisa membuka pintu ke dunia yang selama ini hanya disinggung lewat ayat-ayat ruqyah dan doa-doa perlindungan? Kita tahu jawabannya bukan di pesantren tapi di luar sana, di tempat yang sunyi, di desa-desa yang ditinggalkan cahaya, di sudut-sudut dunia yang masih dihuni oleh para pelaku ilmu hitam. Tapi kita tak bisa datang sebagai diri sendiri. Tidak bisa menyebut nama kita. Terlalu berbahaya. Terlalu terbuka, maka untuk pertama kalinya dalam hidup, kita belajar menyembunyikan nama, menyembunyikan jati diri. Bukan untuk berbohong, tapi untuk melindungi niat baik agar tak dihancurkan sebelum waktunya. Kita memalsukan dokumen. Kita mengajukan lamaran menjadi guru SD di desa kecil yang dulunya pernah disinggung oleh almarhum Mas Farik desa, yang katanya pernah dikunjungi untuk memberi ceramah. Tapi suasananya aneh, penduduknya tertutup, dan ada aura gelap yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan lamaran itu diterima. Nama kita berubah, identitas kita disesuaikan. Kita berpamitan kepada ayah dengan alasan ingin mandiri dan mengajar. Ayah hanya menatap lama, lalu mengangguk pelan. Kita tak tahu apakah beliau mengerti maksud sebenarnya atau pura-pura tidak tahu. Tapi kita dipotkan, dan itu sudah cukup. Di dalam hati kita tahu. Ini bukan sekadar perjalanan untuk menjadi guru. Ini adalah perjalanan untuk menjemput kebenaran. Kebenaran yang tidak bisa dibawa oleh doa semata. Kebenaran yang harus digali dari lumpur, dari darah, dari bayangan. Dan untuk itu, kita harus belajar melihat dalam gelap. Harus belajar berjalan tanpa cahaya. Kita tidak tahu apa yang akan kita temukan di sana. Tapi satu hal yang pasti, dendam ini tidak akan membakar kita. Karena kita sudah memilih untuk mengarahkannya. Menjadikannya senjata, menjadikannya jalan. Kita tidak datang untuk menyakiti siapapun. Tapi jika pelaku itu benar-benar ada di sana, jika ia masih tertawa di atas penderitaan keluarga kita, maka kita tidak akan tinggal diam. Kita akan menunggu. Saat yang tepat, kita akan bermain dalam diam. Dan saat waktunya tiba, duka ini akan menemukan penebusnya. Karena darah kakak belum kering dalam ingatan kita. Dan malam itu belum selesai. Perjalanan menuju desa itu bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah bentuk perpisahan dari masa lalu. Sejak dari terminal kota saat kita naik bus dengan identitas baru di tangan, kita tahu tak akan ada jalan pulang yang sama. Nama asli sudah kita tinggalkan. Semua yang melekat pada kita sebagai anak kiai, sebagai adik dari Mas Farik, sebagai bagian dari keluarga yang dikenal harus kita kubur sementara. Yang tersisa hanya satu, niat untuk menemukan kebenaran. Desa itu letaknya di pinggiran hutan, nyaris tak terjamah perkembangan. Jalan tanah berbatu, sinyal telepon yang mati hidup, dan rumah-rumah kayu tua yang berdiri dalam kesunyian. Bahkan udara di sana terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, tapi bukan dingin yang menyegarkan, melainkan dingin yang menusuk. Seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Kita datang dengan pakaian sederhana, membawa selembar surat tugas dari Dinas Pendidikan. Hasil usaha berbulan-bulan mencari celah, memanipulasi data, dan menciptakan latar belakang palsu. Kita adalah guru baru, lulusan dari kota, yang dikirim ke daerah pelosok dalam program bantuan tenaga pengajar. Itulah narasi yang kita bangun. Dan mereka percaya. Kepala sekolah menyambut kita dengan senyum tipis, matanya mencermati. Dari ujung rambut sampai kaki, kita bisa merasakan ketidaknyamanan dalam sorot matanya. Tapi ia tetap menyambut. Tak ada yang benar-benar antusias dengan kehadiran orang baru di desa itu. Bukan karena sombong, tapi karena takut atau curiga, atau mungkin karena mereka sudah tahu siapapun yang datang ke sini jarang kembali utuh,
Hari pertama mengajar, kita melihat wajah-wajah kecil yang polos tapi pucat. Anak-anak yang terlalu pendiam untuk usia mereka. Ada yang matanya kosong, ada yang kulitnya pucat seperti belum pernah kena matahari. Dan ada pula yang selalu menatap ke jendela seolah sedang diawasi sesuatu di luar kelas. Kita mencoba tersenyum, mendekat, bertanya, tapi mereka menjawab pendek. Bahkan ada yang hanya mengangguk. Di antara mereka, ada satu anak perempuan namanya Lila. Ia berbeda, wajahnya suram, tapi sorot matanya tajam. Seolah ia tahu siapa kita sebenarnya. Seolah ia pernah melihat kita, padahal kita yakin tak pernah. Lila duduk paling belakang, selalu membawa buku catatan tua, dan jarang bicara. Tapi setiap kali kita berdiri di depan kelas, matanya tak pernah lepas dari kita. Hari-hari berjalan lambat, tapi kita terus beradaptasi, mengajar seperti biasa, menyapa warga saat bertemu di warung, membantu bersih-bersih masjid kecil di ujung dusun. Semuanya dilakukan untuk menjaga citra, untuk menyatu dengan desa, untuk tidak dicurigai. Tapi di balik itu semua, malam-malam kita isi dengan pengamatan. Kebiasaan warga mendengarkan percakapan di warung, meresapi setiap bisik-bisik yang menyebut nama Ki Mursyid, seorang dukun tua yang tinggal jauh di belakang bukit. Di rumah tua yang tak pernah dikunjungi siapapun sejak beberapa tahun terakhir. Dari cerita yang tersebar, Ki Mursyid dulunya adalah orang pintar, tapi lama-lama ilmunya berubah arah. Ia mulai menolak azan, menertawakan orang sholat, dan akhirnya menyendiri, memelihara burung gagak, serta menggantungkan kepala monyet di depan rumahnya sebagai penjaga gaib. Tak ada yang berani menyentuh pagar rumahnya. Bahkan para pemuda desa, yang dikenal suka mabuk di lapangan, selalu melewati jalan memutar saat malam tiba. Yang membuat bulu kuduk kita berdiri adalah satu kesamaan nama Ki Mursyid. Itu nama yang disebut oleh seorang tetua kampung beberapa bulan lalu saat Mas Farik meninggal. Saat itu, ia berkata pelan, "Ada orang dari desa ujung, dulunya murid pesantren, tapi keluar karena iri hati. Dendamnya belum mati. Kita tahu, tidak ada kebetulan sebesar ini. Maka tiap malam, kita mulai mendekat, bukan ke rumahnya, tapi ke mereka yang pernah bersinggungan dengannya. Kita dekati anak-anak yang pernah sakit aneh setelah melewati jalan belakang. Kita bantu seorang ibu yang kehilangan anaknya karena tiba-tiba hilang di pinggir hutan. Dan dalam isaknya, ia menyebut satu nama orang itu, Ki Mursyid. Pasti dia, tapi kita tahu menuduh tanpa bukti adalah kesalahan besar. Maka kita tunggu, kita sabar, kita bangun simpati. Hingga pada suatu malam, Lila anak yang duduk di pojok kelas datang sendiri ke rumah guru. Aibid di depan pintu, diam, lalu berkata pelan, "Pak, saya tahu, Bapak bukan guru biasa. Bapak datang untuk mencari kebenaran ya." Saat itu, tubuh kita membeku karena kakak saya juga mati seperti itu. Lanjutnya, darah kita bergemuruh. Dunia tiba-tiba terasa menyempit. Kita buka pintu, mempersilakannya masuk, dan di malam yang penuh bisik angin itu, Lila mulai bercerita tentang mimpi-mimpi aneh, tentang suara perempuan tua yang menangis dari balik rumah Ki Mursyid, sosok hitam tinggi besar yang muncul setiap malam Jumat di belakang sekolah, dan tentang satu hal yang membuat dada kita sesak. Ia pernah melihat Mas Farik dalam mimpinya, berdiri di tepi sungai dengan wajah pucat dan bibir penuh darah, hanya menatap. Tanpa berkata, "Dia ingin bilang sesuatu, Pak," ucap Lila. Tapi setiap kali aku dekat, dia menghilang. Sejak malam itu, kita tahu kita tidak sendiri. Kita bukan hanya penyusup. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah benang takdir yang sudah dirajut bahkan sebelum Mas Farik wafat, dan Lila entah bagaimana ditarik ke dalamnya. Tugas kita kini tidak hanya membongkar rahasia, tapi juga menjaga agar tak ada lagi yang menjadi korban. Tapi semua itu harus dilakukan pelan-pelan, dalam diam, dalam penyamaran, dan dalam gelap. Kita bersiap untuk menghadapi iblis yang sesungguhnya. Despa ini, semakin hari terasa semakin menjauh dari dunia yang kita kenal. Di pagi hari, segalanya tampak biasa. Matahari masih bersinar. Anak-anak datang ke sekolah dengan seragam lusuh dan rambut dikuncir asal-asalan. Para ibu mengayuh sepeda, tua menuju ladang atau sawah. Tapi ada yang berbeda. Ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Tidak terlihat, tapi terasa. Dan rasa itu semakin kuat tiap malam datang. Kita mulai mencium aroma-aroma yang tak lazim. Bau anyir di dekat sumur tua yang katanya sudah lama tidak dipakai. Bau kemenyan yang samar, menyusup dari sela-sela angin malam. Dan kadang, bau daging terbakar, padahal tidak ada yang sedang memasak apa-apa. Kita coba abaikan. Tapi kita tidak bisa ditipu. Ada sesuatu yang hidup di desa ini. Sesuatu yang bukan dari dunia kita.
Anak-anak pun mulai menunjukkan perubahan. Lila semakin pendiam. Ia sering termenung di depan jendela kelas, seperti sedang melihat sesuatu di kejauhan. Pernah suatu kali, saat kita menanyakan PR, ia hanya menjawab, "Pelan, aku nggak sempat, Pak. Semalam aku mimpi diseret ke hutan." Bukan mimpi biasa. Karena ia menggambarkan detail yang seolah nyata tentang suara ranting patah, langkah kaki tanpa tubuh, dan suara-suara aneh yang menggumamkan doa terbalik. Beberapa anak lainnya juga mulai mengeluh sakit. Tapi anehnya, bukan sakit yang bisa dijelaskan. "Dokter," ada yang matanya mendadak buta tapi sembuh 2 hari kemudian. Ada yang telinganya mengeluarkan darah saat tidur siang. Bahkan, seorang anak laki-laki bernama Tegar, anak paling ceria di kelas, tiba-tiba jatuh pingsan saat mengucap doa sebelum makan. Bibirnya membiru, dan dari mulutnya keluar suara berat, seperti bukan milik anak-anak. Kita tidak tahu apa yang masuk ke tubuhnya malam sebelumnya. Tapi sejak itu, Tegar tak pernah kembali ke sekolah. Warga mulai gelisah, tapi tidak ada yang benar-benar bicara. Mereka hanya saling bertukar tatapan, menghindari percakapan yang menyebut nama Ki Mursyid. Beberapa memilih memanggilnya orang itu, seolah menyebut namanya bisa mengundang bencana. Di warung, jika topik mulai mengarah ke hal-hal aneh, tiba-tiba semua akan diam, menunduk, mengunyah pelan, atau langsung berpindah topik secepat mungkin. Kita mencoba berbicara dengan kepala desa, tapi ia hanya mengangkat bahu. "Sudah dari dulu begitu," katanya. "Nggak usah dicari sebabnya, Pak Guru. Yang penting jangan ikut campur." Kalimat itu seperti peringatan, tapi juga pengakuan bahwa mereka tahu bahwa sudah terjadi banyak hal di desa ini yang tidak bisa dijelaskan, dan bahwa semua itu sudah dianggap sebagai bagian dari hidup, dianggap wajar, dianggap takdir. Padahal jelas-jelas ada yang tidak beres. Di satu malam Jumat, kita nekat menyusuri jalan menuju rumah Ki Mursyid. Tidak masuk ke halamannya, tentu. Kita hanya ingin melihat dari jauh. Hutan di belakang rumah itu tampak lebih gelap dari bagian lain desa. Udara di sekitarnya lebih dingin. Ada pohon beringin besar dengan kain hitam lusuh melilit batangnya. Dan di depan rumah ada sesajen, bunga setaman, kepala ayam, dan dupa masih menyala dengan asap yang membentuk pusaran kecil. Kita tahu kita sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu. Bulu kuduk kita berdiri tanpa alasan. Udara bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Seperti waktu membeku, seperti desa ini punya 2 lapisan. Satu untuk manusia biasa, dan satu lagi untuk sesuatu yang sudah lama menunggu. Malam itu, kita pulang dengan langkah berat. Tapi di perjalanan, kita melewati satu rumah kecil yang terletak agak jauh dari pemukiman. Lampunya temaram. Di depan rumah itu, ada seorang nenek yang duduk di bangku bambu, diam, menatap kita. "Aku sudah tahu kamu bukan guru biasa," katanya tiba-tiba. Langkah kita terhenti, jantung kita berdebar. Tapi kita diam, anak kiai kan, yang kakaknya mati. "Aneh itu," lanjutnya. Kita menatapnya, menahan napas. "Kalau kamu memang datang untuk mencari kebenaran," katanya pelan, "jangan cuma pakai mata, pakai juga telingamu. Karena yang paling jujur di desa ini bukan manusia." Kita tidak sempat bertanya lebih jauh, karena saat kita melangkah mendekat, nenek itu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Seolah tugasnya hanya sampai di situ. Sejak saat itu, kita mulai lebih peka, lebih diam, lebih mendengar. Dan kita mulai melihat pola. Selalu ada suara tangisan perempuan setiap malam Senin Kliwon. Selalu ada ayam-ayam yang mati mendadak tepat pukul 3 pagi. Selalu ada angin dingin yang bertiup dari arah hutan saat maghrib menjelang. Dan selalu ada suara azan yang terdengar fals dari arah belakang sekolah. Seperti dipermainkan. Kita tahu desa ini sedang dijaga oleh sesuatu, tapi juga dikendalikan oleh kekuatan yang tidak semestinya. Dan yang paling menyeramkan bukanlah makhluk gaibnya, tapi diamnya manusia-manusia yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan kegelapan, hingga lupa caranya merasa takut. Tapi kita belum bisa bertindak gegabah. Masih terlalu dini untuk menuduh, masih terlalu banyak rahasia yang tersembunyi. Maka kita terus bermain peran. Sebagai guru, sebagai pendengar, sebagai orang asing yang seolah tak tahu apa-apa. Tapi dalam hati, kita mulai menyusun peta, mencocokkan tanda-tanda, menghimpun kekuatan. Karena cepat atau lambat, kita tahu kegelapan ini akan datang menyapa. Dan saat itu tiba, kita harus siap. Malam-malam di desa ini mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekadar gelap, tapi hening. Dan keheningan itu bukan hening biasa. Ia seperti ruang kosong yang menelan suara. Kita berjalan di antara bayang-bayang, menghirup udara yang selalu membawa bau tanah basah, dan entah kenapa selalu merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tak terlihat, tapi nyata.
Kita tahu, mengandalkan logika saja tak akan cukup, karena desa ini tidak menjawab pertanyaan dengan kata-kata. Ia berbicara lewat tanda, lewat mimpi, dan lewat rasa yang tak bisa dijelaskan. Maka kita mulai belajar melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati yang awas. Kita hidup seperti biasa di siang hari, tapi begitu matahari tenggelam, kita berubah menjadi penyelidik gaib yang bekerja dalam senyap. Kita mulai dari sekolah, Tempet, di mana anak-anak sering menunjukkan gejala-gejala aneh. Kita tunggu sampai semua pulang, sampai suara langkah terakhir memudar di ujung jalan. Lalu kita masuk lagi ke ruang kelas, sendiri. Di meja lila, kita temukan ukiran kecil, seperti digores, pakai kuku, bentuknya seperti mata, 3 mata berjajar. Dan di bawahnya, satu kata ditulis dalam huruf kecil, lirih. Kita tak tahu apa artinya, tapi malam itu juga, kita simpan kata itu dalam doa, kita selipkan dalam zikir panjang, dan tepat setelah tengah malam, kita bermimpi. Dalam mimpi itu kita berdiri di tengah hutan, gelap, tapi ada sinar bulan yang temaram. Di hadapan kita, ada pohon besar, rantingnya melilit seperti ular. Dan di bawahnya, sosok Mas Farik berdiri, wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tidak bicara, tapi ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang kita. Saat kita menoleh, ada rumah tua, beratap ilalang, dengan pintu terbuka, dan dari dalamnya suara perempuan menangis, lirih, persis seperti kata yang tergores di meja lila. Kita terbangun dengan keringat dingin, nafas memburu, tapi ada yang berubah. Kita tahu mimpi itu bukan sembarang bunga tidur. Dan entah bagaimana arwah Mas Farik sedang mencoba berbicara dengan cara yang bisa kita pahami. Hari-hari berikutnya, kita menyisir desa lebih dalam, bertanya-tanya seolah tak tahu apa-apa, berpura-pura tertarik dengan cerita rakyat. Dan dari mulut seorang anak kecil, bukan Lila, tapi temannya yang lain, kita mendengar nama rumah tua yang sekarang kosong dan ditinggalkan. Dulu, katanya, itu rumah dukun wanita, tapi ia menghilang setelah suaminya mati gantung diri. Dan konon, setiap malam Jumat, terdengar tangisan lirih dari dalam rumah itu. Meski tak ada siapa-siapa, kita tahu harus ke sana, tapi kita tak bisa sendiri. Maka kita ajak Lila, pelan-pelan, tanpa paksaan. Kita cerita sedikit demi sedikit tentang mimpi kita, tentang suara-suara, tentang tanda-tanda yang muncul. Dan Lila dengan tenangnya mengangguk. Aku tahu rumah itu, katanya. Dan aku juga pernah bermimpi hal yang sama, Pak. Apapun yang sedang terjadi di desa ini, bukan hanya menimpa 1-2 orang, ia menjerat banyak jiwa. Dalam diam, dalam gelap, tapi kebanyakan memilih bungkam karena takut jadi sasaran. Malam berikutnya, kita dan Lila pergi ke rumah tua itu, tak membawa alat apapun, hanya senter kecil dan hati yang diliputi rasa tak tenang. Rumah itu berdiri miring, dindingnya sudah ditumbuhi lumut, dan pintunya terayun pelen-pelen karena angin. Tapi suara tangisan itu nyata, sayup, lirih. Saat kita melangkah ke dalam, udara berubah, terasa lebih berat, seperti masuk ke ruang lain. Di dalam rumah kosong, tak ada perabot, tapi di dinding penuh koretan-koretan aneh, simbol, lingkaran huruf-huruf Arab terbalik, dan di pojok ruangan ada bantal usang dengan boneka kecil yang matanya dicungkil. Di sebelahnya setangkai mawar kering dan selembar kertas lusuh dengan satu kalimat yang ditulis dengan darah. Siapa yang mengganggu akan dihantui 7 keturunan. Lila gemetar, kita memegang bahunya, menahan napas. Dan tiba-tiba, angin menerpa dari belakang, keras, membanting pintu. Dan untuk sesaat, kita melihat bayangan perempuan melintas cepat di luar jendela. Tidak ada wajah, hanya rambut panjang dan gaun putih yang lusuh, tapi auranya menusuk dada. Kita pulang malam itu dengan langkah berat. Tapi kita tahu, ini bukan akhir. Ini dari investigasi yang lebih dalam, karena rumah itu hanya salah satu dari banyak simpul kutukan yang mengikat desa ini. Dan Ki Mercy mungkin adalah penjaga utama dari semua ikatan itu. Keesokan harinya, Lila tidak masuk sekolah. Kita datangi rumahnya. Ibunya bilang, Lila demam. Tapi saat kita intip dari sela pintu, kita melihat Lila duduk di ranjang, matanya kosong. Dan di keningnya ada goresan kecil membentuk simbol lingkaran yang sama dengan yang kita lihat di rumah tua itu. Malamnya, kita tak tidur. Kita membaca semua hafalan ayat yang pernah diajarkan ayah. Kita rendam pisau kecil dalam air doa. Kita tulis nama-nama yang muncul dalam mimpi. Dan kita tahu perang ini tidak akan mudah. Karena ini bukan lagi soal mencari tahu siapa pelaku. Ini soal bertahan hidup, sambil membawa kebenaran keluar dari kegelapan yang sudah terlalu lama menelan desa ini. Bulat-bulat
Kita tidak tahu apakah arwah Mas Farik bisa melihat apa yang sedang kita lakukan. Tapi setiap kali kita merasa lelah atau takut, kita teringat wajahnya. Dan itu cukup untuk membuat kita bertahan. Karena kita datang bukan untuk melihat, kita datang untuk mengakhiri. Sejak malam kita dan Lila menginjak rumah tua yang penuh kutukan itu, tidur bukan lagi tempat istirahat. Ia menjadi gerbang. Setiap kali mata ini terpejam, rasanya kita masuk ke dunia lain. Bukan mimpi, bukan khayalan, tapi seperti ruang nyata hanya saja tak terlihat saat kita terjaga. Dan di sanalah segalanya mulai berubah. Malam itu, setelah 3 hari Lila jatuh sakit dan tak kunjung membaik, kita sendiri pun mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Tubuh ini panas dingin, tapi tak seperti demam, seolah darah mengalir lambat, seperti merambat dalam saluran sempit yang penuh duri. Kita membaca ayat-ayat perlindungan sebelum tidur, tapi bahkan itu tidak bisa menahan apa yang datang malam itu. Kita tidak tahu kapan tertidur, tapi tiba-tiba kita berdiri di tempat yang asing. Langit berwarna kelam, bukan malam dan bukan siang. Pohon-pohon tinggi menjulang, tapi tak punya daun. Tanahnya lembab, dan udara terasa berat, seperti penuh dengan bisikan yang tak bisa ditangkap telinga. Kita berdiri di tengga-tengga lorong panjang yang tak berujung. Hanya satu jalur tanah dengan kabut tipis menari di atasnya, dan di ujung lorong itu, seseorang berdiri, tegap, tenang. Jubah putih panjang mengalun tertiup angin yang entah dari mana datang. Tak bisa kita lihat jelas, tapi ada cahaya di sekeliling tubuhnya. Tenang, tapi juga dingin. Kita melangkah mendekat. Meski kaki ini gemetar, dia tak berkata-kata, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke belakang kita. Kita menoleh. Tiba-tiba, sosok lain muncul. Besar, hitam, tak berbentuk pasti, tapi auranya menyesakkan. Kita bisa merasakan bau busuk yang menusuk, seperti daging yang membusuk bercampur darah basi. Dan mata itu merah menyala, mengintai dari balik kabut. Perlahan makhluk itu mendekat, dan seluruh tubuh kita kaku. Mulut ingin membaca ayat, tapi tak bisa bersuara. Lalu, sosok berjubah putih itu bicara. Pelan, tapi suaranya menggema, masuk ke kepala kita tanpa lewat telinga. Jangan melawan dengan amarah. Kau bukan datang untuk membalas, tapi menyeimbangkan. Kita ingin bertanya, tapi lidah ini keluh. Yang kau lawan bukan manusia, tapi perjanjian. Dan perjanjian itu harus diputus, bukan dihancurkan. Kita tak mengerti sepenuhnya. Tapi seketika kilasan muncul di hadapan kita, gambar-gambar seperti pecahan kaca. Rumah Ki Mursyid. Laki-laki tua menanam boneka di dalam tanah sambil membaca mantra. Warga desa yang datang malam hari membawa sesajen. Seorang perempuan hamil yang menangis dan jatuh pingsan di bawah pohon beringin. Dan terakhir, Mas Farik berlutut, tubuhnya kaku, mulutnya bergetar seperti membaca ayat, tapi dari tubuhnya keluar asap hitam, seolah ada sesuatu yang sedang berontak dari dalam dirinya. Kita gemetar. Sosok itu bicara lagi. Ia tidak mati karena santet biasa, tapi karena menolak menjadi bagian dari perjanjian. Kau harus menemukan naskahnya dan membakarnya dalam waktu yang ditentukan. Jika kau gagal, desa ini akan tumbang, dan semua yang tak berdosa akan ikut tenggelam. Kita ingin bertanya, naskah apa? Waktu yang ditentukan itu kapan? Tapi sebelum sempat bicara, dunia itu runtuh. Kabut berubah menjadi api. Tanah retak, dan tubuh kita terlempar ke belakang. Lalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas memburu, dan dada sesak seolah ditindih batu besar. Tapi tangan kita mengpel erat, dan di dalamnya kita menggenggam sesuatu yang tak masuk akal. Seutas benang merah, basah, seperti baru, dicabut dari tubuh makhluk hidup. Tak panjang, tapi hangat, dan berdenyut perlahan, seolah masih hidup. Itu bukan mimpi, kita tahu itu, karena benang itu masih ada sampai pagi menjelang. Kita letakkan dalam botol kaca, membungkusnya dengan kain kafan kecil yang kita ambil dari surau belakang rumah warga. Kita tidak tahu apa itu, tapi firasat mengatakan, ini bagian dari tali perjanjian yang harus kita patahkan hari-hari setelahnya. Kita mulai menerima penglihatan aneh. Kita bisa merasakan saat ada yang sedang memanggil makhluk halus dari balik rumah. Kita bisa mencium bau darah dari tanah yang sebelumnya tak ada apa-apa. Kita bahkan bisa mendengar suara tangisan dari balik tembok sekolah. Dan semua itu, kita lebih dekat ke satu titik, rumah Ki Mursyid, tapi kita belum bisa masuk. Sosok penuntun itu muncul lagi dalam tidur kita. Tapi kali ini tidak dalam bentuk manusia. Hanya bayangan putih, menyala di kejauhan. Ia tidak bicara, hanya menoleh. Tapi kita tahu, ia sedang menunjukkan arah. Dan arah itu mengarah ke bukit kecil di belakang desa. Bukit yang disebut warga sebagai tanah hening. Tak ada yang berani
Ke sana. Mereka bilang, itu tempat dikuburnya rahasia, tempat perjanjian disegel. Dan mungkin tempat naskah yang disebutkan itu disembunyikan. Lila mulai membaik, tapi wajahnya tidak seperti dulu. Ia seperti kehilangan sesuatu, atau justru melihat lebih dari yang seharusnya dilihat seorang anak kecil. Saat kita menemuinya lagi, ia hanya berkata, "Pak, mereka tahu Bapak sudah mulai tahu. Hati-hati, malam ini mereka akan mencoba masuk." Dan benar saja, malam itu kita tak bisa tidur. Angin berhembus dari semua arah. Dinding kamar bergetar dan suara tawa. Suara tawa lirih tapi penuh dendam terdengar dari luar jendela. Tapi kita tak buka tirai. Kita hanya duduk, mencengkeram botol kecil berisi benang merah itu. Dan di dalam hati, kita tahu pertemuan dengan sosok penuntun bukan akhir. Tuhan, awal dari peperangan yang akan datang. Karena saat terang mulai menampakkan jalannya, kegelapan akan berlipat ganda berusaha menghalangi. Dan kita harus siap. Malam itu, kita tidak tidur. Kita tahu, waktunya telah tiba dan di tenda Nia sudah terlalu banyak untuk diabaikan. Mimpi-mimpi yang terasa nyata. Sosok penuntun yang muncul dalam kesadaran separuh sadar. Bisikan-bisikan halus yang makin jelas, seolah memanggil kita menuju satu titik. Rumah itu. Rumah yang selama ini berdiri angkuh di pinggir hutan. Rumah Ki Mursyid. Kita tahu, tak ada cara lain untuk menyelesaikan ini selain datang langsung. Kita sudah cukup menunggu, cukup mengamati, cukup bermain aman. Dan malam ini, saat langit tidak memunculkan bintang sedikit pun, kita bawa sebotol air ruqyah yang telah dibacakan ayat sejak sore. Sebilah pisau kecil berbalut kain putih kita selipkan di pinggang. Dan naskah-naskah doa perlindungan yang dulu diajarkan ayah telah kita hafalkan kembali dengan utuh. Kita tak berpamitan pada siapapun, bahkan pada Lila, bukan karena takut, tapi karena ini bukan lagi soal siapa yang membantu. Ini soal siapa yang sanggup bertahan. Dan kita memilih berjalan sendiri. Udara malam terasa lebih pekat dari biasanya. Langkah kaki menjejak tanah basah, tapi suara kita seperti diredam. Tak ada suara binatang malam, tak ada desir angin, hanya denging sunyi yang membuat dada terasa berat. Rumah Ki Mursyid terlihat seperti biasanya tua, kusam, jendela tertutup rapat. Tapi malam ini, ada cahaya samar dari sela-sela dinding. Cahaya merah, cahaya yang seperti berasal dari api, tapi tidak berkedip, tetap mati. Seperti mata yang mengintai. Kita berdiri di depan pagar, dan sebelum sempat mengetuk pintu table sendiri, tidak cepat, pelan sekali. Seperti menunggu kita masuk dengan penuh kesadaran, dan kita melangkah masuk bau kemenyan, darah, dan bunga busuk langsung menyergap hidung. Ruangan dalam rumah penuh jimat. Kain hitam tergantung di tiap sudut. Di dinding, digambar lingkaran besar berisi simbol-simbol kuno. Di tengah ruangan, ada tikar pandan, dan di atasnya duduk Ki Mursyid. Ia tidak menoleh. Punggungnya membelakangi kita, tubuhnya bungkuk tapi besar. Rambutnya panjang, kaku, seperti ijuk. Dan ia menggerakkan jari-jari Nia pelan, membentuk simbol tertentu di udara. Di hadapan Nia, ada baskom besar berisi air merah, entah darah atau sesuatu yang menyerupainya. Dan di sekelilingnya, kepala ayam 3 biji tergeletak diam, mata masih terbuka. "Kau akhirnya datang," katanya lirih, tanpa menoleh. Kita tak menjawab. Sudah kuduga, anak kiai itu tak akan diam. Kalian memang keras kepala, selalu ingin memutus yang telah dijalin sebelum kalian lahir. Suara itu serak, tua, tapi penuh tenaga, seperti ada sesuatu yang hidup di balik tenggorokannya. "Aku tidak datang untuk perang," kata kita akhirnya. Ia tertawa, pelan, panjang, tawa yang seperti dikikis dari dada. Tidak ada yang datang ke rumah ini untuk berdamai. Ia bangkit perlahan, membalik tubuh. Dan untuk pertama kalinya, kita melihat wajahnya, matanya, putih semua, tak ada bola hitam. Kulitnya penuh goresan, seperti bekas cakaran kuku. Bibirnya hitam, dan ada bekas luka terbakar di bagian leher. Tapi yang paling menyeramkan, tatapannya kosong, namun menusuk langsung ke jiwa. "Kakakmu datang dengan niat yang sama," katanya pelan. Dan dia pergi dengan jiwa yang koyak. Kita menggenggam erat botol air doa, tapi belum bergerak. Dia mengganggu sesuatu yang tidak boleh diusik. "Perjanjian ini lebih tua dari ayahmu, bahkan lebih tua dari tanah tempat kalian salat. Kita tahu, ini bukan waktu untuk diskusi." Maka kita mulai membaca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ki Mursyid menyeringai dan tiba-tiba, ruangan itu berubah. Dinding menghitam, cahaya dan dari bawah lantai muncul suara-suara gemuruh, tawa, tangis, raungan. Seolah rumah itu sedang membuka mulut dan memperlihatkan isi perutnya. Kita terus membaca ayat, suara kita gemetar,
tapi tak henti. Dan dari dalam air merah di baskom, muncul asap tebal yang membentuk sosok hitam tinggi besar, bertanduk, matanya merah, giginya tajam. Itu bukan manusia, itu bukan jin biasa, itu adalah penjaga perjanjian. "Berhenti!" teriak Ki Mursyid. "Kau akan menghancurkan keseimbangan." Tapi kita tahu, keseimbangan yang ia maksud bukan untuk menyelamatkan siapa-siapa. Itu adalah perjanjian yang membuat desa ini jadi seperti sekarang. Itu yang merenggut nyawa Mas Farik. Itu yang menjerat Laila dan anak-anak lain dalam gangguan tanpa henti. Kita lempar botol air doa ke arah baskom. Cairannya menyembur asap menjerit, dan ruangan bergetar. Sosok hitam itu meraup, lalu berlari ke arah kita. Dan saat itulah, kita bacakan ayat kursi dengan sekuat tenaga. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sosok itu berhenti, menjerit, terbakar dari dalam. Tubuhnya retak, dan Ki Mursyid berlutut, menjerit, menggenggam kepalanya. Suara-suara di dalam rumah menjadi kacau. Guntur terdengar padahal langit di luar tak menunjukkan hujan. Dan saat ayat terakhir selesai kita ucapkan, segalanya hening, sosok hitam itu menghilang menjadi debu, dan tubuh Ki Mursyid rebah. Ia tak bergerak. Kita mendekat, di dadanya ada bekas tulisan yang terbakar. Perjanjian putus. Tapi kutukan belum selesai. Kita berdiri diam, tidak tahu harus bahagia atau takut. Tapi kita tahu satu hal, perjanjian itu telah hancur. Namun, seperti yang dikatakan sosok penuntun, ini bukan tentang menghancurkan, tapi menyeimbangkan, dan keseimbangan itu belum pulih. Masih ada sisa dari perjanjian yang tersebar di desa ini. Mungkin di tubuh anak-anak, mungkin di pohon beringin, mungkin di dalam diri Lila sendiri. Tapi malam itu, kita menang satu babak, dan langit, untuk pertama kalinya, memunculkan bintang. Kami kira semuanya telah berakhir malam itu. Saat Ki Mursyid rebah dan perjanjian kuno yang membelenggu desa ini runtuh bersama tubuhnya yang tak lagi bernyawa. Tapi kami salah, sangat salah. Yang patah malam itu bukan kutukan, melainkan pengikat, terluar, penjaga gerbang, dan yang selama ini dikurung oleh perjanjian, akhirnya bebas. Beberapa malam setelah konfrontasi itu, suasana desa berubah drastis. Bukan membaik, justru sebaliknya. Langit tak lagi menampakkan bintang, bahkan saat langit Sarah, anak-anak mulai mengigau serempak, menyebut nama-nama yang sama sekali tak kami kenal. Ayam-ayam mati mendadak setiap menjelang subuh. Dan di jalan kecil yang mengarah ke sekolah, tanahnya menjadi basah terus-menerus, seolah ada sesuatu yang mengalir dari dalam bumi, dan Lila, anak yang selama ini paling kuat, mulai kehilangan kesadarannya perlahan. Ia bicara sendiri, menatap kosong ke sudut ruangan, bahkan sempat berteriak di tengah pelajaran. "Pak, dia marah, dia nggak bisa dikurung lagi." Kami mulai sadar bahwa yang kami hancurkan hanya ikatan luar, tapi pusat dari kekuatan gaib itu masih hidup dan kini bebas berkeliaran, mencari wadah baru. Kami mencoba bertahan, membaca doa, membersihkan sekolah dengan air ruqyah, menempelkan iyat-iyat di tiang-tiang kelas. Tapi semua itu tak menghentikan rasa sesak yang makin hari makin kuat. Malam terasa lebih panjang. Cahaya tak lagi mengusir bayang-bayang. Tondi, dalam rumah kami mulai mendengar langkah kaki. Padahal lantai kosong. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Angin berhenti, langit menutup, dan bau busuk menyebar dari arah belakang rumah. Kami keluar, berdiri di halaman, dan di kejauhan di arah pohon beringin besar yang menjulang di belakang sekolah kami melihatnya. Sosok tinggi, hitam, tanpa wajah. Tubuhnya seperti asap tebal yang membentuk postur manusia, tapi kepalanya panjang, seperti tengkorak hewan, dan tangannya menjulur panjang sampai ke tanah. Ia tak bergerak, tapi kehadirannya membuat tubuh kami gemetar. Tulang terasa retak. Hanya karena melihatnya, kami coba melangkah mundur, tapi suara itu datang dari dalam kepala kami. "Kau membuka jalan yang tak bisa kau tutup." Kami membaca ayat kursi, tapi angin kencang langsung menghantam dada, membuat kami terjatuh. Telinga, kamera, dunia seperti terlipat, dan dari balik kabur itu muncul wajah Mas Farik. Ia berdiri diam, matanya tenang, tapi kali ini ia bicara. "Jangan takut, jangan lawan dengan dendam, tapi dengan terang, karena dia hanya bisa hidup di tempat yang kalian. Biarkan gelap." Kami mengerti pertarungan ini bukan soal kekuatan fisik, bukan soal membaca ayat terkeras, tapi soal menjaga cahaya itu tetap menyala di hati. Soal keikhlasan, bukan kemarahan. Kami berdiri perlahan, menatap sosok gelap itu yang kini mendekat dengan pelan, seperti kabut yang mengalir. "Don't eat." Kami pegang botol benang merah yang masih kami simpan sejak pertemuan dengan sosok penuntun. Kami buka tutupnya,
Letakkan benang itu di tanah, dan kami bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir yang diajarkan ayah saat kami masih kecil, saat kami belum tahu dunia bisa sejahat ini. La yukallifulahu nafsan illa usaha. Dan saat kami sampai di ayat terakhir, angin berhembus keras, bumi bergetar. Sosok itu menjerit tanpa suara. Kepalanya retak, tangannya mencair, dan seluruh tubuhnya luruh seperti kabut yang disiram. Cahaya tak meledak, tak terbakar, hanya lenyap, diam-diam, tapi kami tahu itu bukan kematian. Itu pengusiran. Ruangnya telah kami rebut kembali. Dari balik kabut yang mulai hilang, kami melihat Lila berdiri di bawah pohon beringin. Sembab, tapi kini terang. Ia tersenyum. Sudah pergi, Pak, katanya. Dia nggak bisa masuk lagi. Kami mendekatinya, memeluknya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami datang ke desa ini, udara terasa ringan. Angin bertiup hangat dan dari arah timur terdengar ayam berkokok lebih awal dari biasanya. Pertarungan ini tidak kasat mata, tidak terlihat oleh warga yang masih tertidur. Tapi kami tahu, malam itu, dunia yang tak terlihat telah kalah, dan terang kembali menyentuh desa yang terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Semua orang di desa mulai kembali tertawa. Anak-anak datang ke sekolah tanpa lingkar hitam di bawah mata. Ibu-ibu menjemur pakaian sambil bersenda gurau. Warga yang dulu selalu menunduk saat ditanya tentang masa lalu, kini mulai membuka suara, seolah beban besar yang selama ini menggantung di atas desa ini akhirnya terangkat. Tapi di dalam hati kami, tak ada tawa. Bukan karena kami tak bahagia, tapi karena kami tahu setiap terang yang kembali datang dengan harga yang harus dibayar. Beberapa hari setelah malam pengusiran itu, kami menemani Lila ke tempat yang disebut warga sebagai batu penutup. Sebuah bongkahan batu besar di balik hutan yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan naskah-naskah kuno dari para leluhur. Kami dulu menganggapnya mitos, tapi kini setelah semua yang terjadi, tak ada lagi mitos, semua nyata. Di bawah batu itu, terkubur rapi di dalam tabung tanah liat, kami temukan secarik naskah. Tulisan tangannya gemetar, usang, dan menghitam di beberapa bagian. Tapi masih terbaca, perjanjian leluhur, menjaga keseimbangan antara dunia kasat dan tak kasat. Nama Ki Mursyid ada di sana. Tapi yang mengejutkan, ada satu nama lain, tertulis jelas di bawahnya. K.H. Abdul Rauf bin Mahfudz. Itu nama ayat. Kami terdiam cukup lama. Bahkan Lila yang biasanya cerewet, tak bersuara. Dunia seakan berhenti bergerak. Dan di dada kami, mendadak muncul rasa yang lebih dingin dari malam terdalam. Ayah kami, kiai yang kami hormati, yang kami banggakan, yang selalu mengajarkan bahwa tak ada alasan untuk bersekutu dengan kegelapan, ternyata pernah menjadi bagian dari perjanjian ini. Kami tak tahu apa maksudnya. Mungkinkah ia bagian dari mereka? Ia masuk ke dalam lingkaran itu. Untuk menghancurkannya dari dalam, kami hanya bisa menebak. Tapi satu hal yang kami tahu, ayah meninggal dengan wajah damai, dan Mas Farid kakak kami meninggal karena mencoba memutus rantai kutukan itu sebelum waktunya. Maka keadilan memang sudah ditegakkan. Tapi harga yang kami bayar adalah kehilangan orang-orang yang kami cintai. Kami pulang ke rumah malam itu, membawa naskah tua. Bersama Lila, kami membakarnya di belakang rumah, tepat saat azan maghrib berkumandang. Abu naskah itu kami kubur di bawah pohon mangga yang dulu ditanam ayah dengan tangannya sendiri. Kami berharap, mungkin dengan itu, semuanya bisa benar-benar berakhir. Tapi malam itu, kami bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, kami berdiri di sebuah padang luas, langit gelap tapi tenang. Di seberang kami, ayah berdiri, mengenakan jubah putih. Di sebelahnya, Mas Farid tersenyum. Ayah tidak bicara, hanya mengangguk, dan Mas Farid memeluk kami erat. Terima kasih, katanya pelan. Tapi jangan lupakan, tak semua yang gaib itu jahat, dan tak semua yang terang membawa kebenaran. Kami terbangun dengan mata basah. Tapi untuk pertama kalinya, kami merasa utuh. Pagi harinya, kepala desa datang diam-diam ke rumah. Ia meletakkan sesuatu di meja sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada kunci, segel dari kulit rusa, dan sebuah catatan pendek. Kalau kau siap jadi penjaga baru. Kami tatap matanya. Ia hanya mengangguk dan pergi. Kami tahu, hidup ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi menjaga agar kegelapan tak kembali tumbuh dari akar yang sama. Dan kadang, untuk itu, kita harus menjadi bagian dari lingkaran. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menjaga agar lingkaran itu tidak lagi menjadi kutukan. Lila perlahan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Lebih kuat, lebih peka, dan entah kenapa, setiap kali kami melihat matanya menatap langit,
Kami yakin ia juga dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin cerita ini sudah berakhir bagi sebagian orang, tapi tidak bagi kami karena menjaga terang selalu datang dengan harga dan kami telah membayarnya. Kadang, dendam bukan tentang membalas luka, tapi tentang menemukan makna dari kehilangan. Rafka datang dengan api kemarahan yang ia simpan dalam diam. Tapi yang ia temukan bukan hanya pelaku kematian kakaknya, melainkan rahasia panjang yang diwariskan turun-temurun, sebuah perjanjian gaib yang mengikat satu desa dalam kegelapan, dan yang ternyata melibatkan darah dagingnya sendiri. Keadilan akhirnya ditegakkan, tapi tak ada kemenangan yang tanpa harga. Jiwa-jiwa yang pergi tak bisa kembali. Luka yang dalam tak serta-merta sembuh. Tapi dari semua itu, satu hal tetap abadi. Terang harus dijaga. Kebaikan tak bisa dibiarkan diam. Karena ketika kita lengah, bayang-bayang akan tumbuh dalam keheningan. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan tentang apa yang bisa terjadi saat manusia menjual nurani demi kuasa yang tak kasat mata. Dan jika kau bertanya, apakah semua ini nyata? Maka jawabannya mungkin lebih nyata dari yang kau kira. Kalau kamu merasa kisah ini membekas di pikiranmu atau membuatmu merinding saat menatap gelap malam, maka jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Gelap. Di sini kami bukan hanya menceritakan, kami membuka tabir, menguak kisah-kisah nyata penuh misteri, pesugihan, dan perjalanan spiritual yang tak pernah diceritakan terang-terangan. Klik loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita baru yang mungkin lebih dekat dengan hidupmu dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat karena yang paling menyeramkan justru yang tak terlihat.